Anak-anak yang di belakang, yang di atas kasurnya, harap maju ke depan semuanya. Iya. Jangan ada yang di atas kasur ya. Iya, maju ke depan. Maju ke depan, masuk ke soft, tinggalkan daerah itikaf itu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, seringkali kita dipanggil sama Allah. Dan hari-hari ini kita berulang kali menghatamkan Al-Quran. Kita akan lewat tuh panggilan Allah. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Nanti dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Nanti dipanggil lagi ya ayyuhal insan. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sudah hari ke-23 kita puasa. Bagaimana kita semangat beribadah? Bagaimana para penceramah memotivasi umat Islam untuk bangkit menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita melihat bagaimana semangat di diri kita membara sehingga kita hadir ke rumah Allah memakmurkan. Kita meninggalkan kemaksiatan. Kita berusaha untuk menjaga ibadah puasa kita. Kita berusaha untuk menghatamkan Al-Quran dan alhamdulillah sebagian kita sudah berulang kali menghatamkan Al-Quran. Kita disuruh berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan kita lakukan itu. Ada satu malam yang lebih baik dari Lailatul Qadar dan kita memburunya. Anda tidak akan bicara tentang orang-orang yang sedang tidak berburu Lailatul Qadar. Tapi yang hari ini sedang berada di masjid. Yang hari ini masih sibuk membaca Al-Quran. Dan semoga Allah matikan kita istiqamah di atas kitabnya. Ada satu hal yang patut kita renungkan. Kenapa doa di puncak malam yang terindah itu malah doa minta maaf sama Allah SWT? Bukankah kita sudah berjuang? Bukankah kita sudah meninggalkan kemaksiatan? Bahkan kita tinggalkan hal-hal yang mubah menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa tatkala Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri?
Ma aqulu fiha. Apa yang aku katakan kalau aku dapat tuh Lailatul Qadar? Dengan tanda-tanda yang disebutkan. Apa yang harus aku katakan? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma lakal hamdu kulluh. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan, ya Allah, wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Kenapa kau disuruh minta maaf? Ahibati fillah, doa ini bukan sekedar permohonan, tapi doa ini mendidik jiwa dan hati seorang muslim agar dia tidak bangga dengan ibadah dan perjuangannya, agar dia tidak merasa dirinya suci dan berhasil mendapatkan yang terindah dari bulan Ramadan ini, agar dia selalu melihat dan mawas diri akan kekurangan-kekurangannya, menyadari bahwa keselamatan hanya dengan rahmat Allah dan maaf darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yadkhula ahadukum al-jannah bi'amali. Enggak ada di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalannya. Walaupun mati di medan perang, walaupun mati sedang sujud di malam-malam indah, walaupun mati sedang menunaikan ibadah haji, enggak ada. La yadkhula ahadukumul jannah bi'amali. Pernyataan ini membuat para sahabat berpikir, enggak ada. Hatta anta ya Rasulullah. Sampai engkau ya Rasulullah. Sampai engkau. Hatta ana. Sampai aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, illa an yataghammadani Allah birahmatih. Kecuali Allah membungkusku, membalutku dengan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Jadi doa ini mendidik kita. Jangan pernah merasa sudah baik. Jangan merasa sudah berjuang, berkorban untuk agama ini. Seperti orang-orang Badui yang mereka merasa telah berbuat baik dengan mereka masuk Islam. Yamunnuna 'alaika an aslam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillah yamunnu 'alaikum. Jamaah rahimakumullah. Perjalanan seorang hamba, dan kita semua hamba, menuju kepada Allah Azza wa Jalla, kita harus faham. Kita berada di antara dua kondisi. Kita harus sadar. Yang pertama, kita harus menyadari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hidup kita dari Allah. Keluarga kita dari Allah Azza wa Jalla. Harta yang kita kumpulkan, kesehatan yang ada di tubuh ini, iman dan amal soleh yang kita lakukan, dari Allah semuanya. Kita bisa datang sekarang, Anda bisa ceramah di tempat ini, antum duduk di sana, meninggalkan rumah antum, menyimak. Dengan nikmat dari siapa? Kok bisa antum duduk di situ? Kok bisa antum khatam Quran? Kok bisa kita bangun qiyamul lail? Nikmah minallah. Ini yang harus kita sadari. Bahwa semua ketaatan yang dapat kita lakukan, itu dengan nikmat dari Allah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Terus, apa yang akan kita banggakan? Oh, dulu anak tidak sholat, sekarang anak sholat. Alhamdulillah.
Tapi engkau dapat hidayah karena Allah yang memberikannya kepadamu. Allah katakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki man yasha. Wallahu sami'un alim. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, nggak ada. Tidak ada satupun di antara kalian yang akan jadi orang baik. Nggak ada. Nggak akan ada yang sholat. Nggak akan ada yang sekarang memakmurkan Mekah. Iktikaf di Masjidil Haram. Itu karena Allah kasih rahmat dan karunia sama mereka. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali itu dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus sadar dalam perjalanan menuju kepada Allah bahwa kita antara rahmat Allah dan menyadari kekurangan diri kita. Maka kenapa doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Dan ini yang harus ada di dalam jiwa kita selalu. Kita ini penuh dengan kekurangan. Apa sih kelebihan kita? Amal kita kurang. Kita sering lalai. Sholat pun kadangkala kemana-mana pikiran kita. Sodakoh pun kadangkala merasa sudah ikhlas. Merasa sudah banyak yang dibantu. Kita banyak kekurangan. Maka tatkala seorang sadar dengan hal ini, dia akan terhindar dari ujub. Pada saat dia mendapatkan Lailatul Qadar, dia merasa malam itu bisa bangun, terus berdoa memohon kepada Allah. Dia ingat, aku ini kurang ya Allah. Aku pun bisa sholat karena Engkau ya Allah. Dan ada satu hal yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Andai kata Allah Azza wa Jalla mengazab kita semuanya, Allah tidak melakukan kezaliman. Adlun fiyya qada. Karena memang kita ini pendosa. Dan kita bisa berbuat baik juga karena Allah Azza wa Jalla. Maka camkan supaya kita tidak lagi ujub dan bangga dengan amalan kita. Andai kata Allah mengazab kita, Allah melakukan keadilan. Kalau kemudian Allah memaafkan kita dan memasukkan ke surganya, itu karena karunia dan rahmat Allah kepada kita. Bukan karena kita berjuang beramal. Ahibati fillah, ingat doa yang kita baca pagi dan petang, yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Di situ ada potongan pengakuan. Yang kadangkala kita membaca doa itu hanya menyelesaikan wirid pagi dan petang. Padahal tiap hari kita mengatakan abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi. Dua pengakuan. Kita mengatakan ya Allah, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku. Dan aku mengakui dosa-dosaku. Ya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, orang yang kenal sama Allah, al-arif billah, itu yang selalu melihat amalannya kurang. Walaupun banyak kebaikan dan ketaatan dia, dia selalu melihat bahwasanya nggak maksimal dia beribadah. Oke, Ramadan ini aku bisa iktikaf full di masjid, tetap dia harus merasa kurang ya Allah. Kurang. Dan subhanallah, Yahya bin Mu'ad, salah satu ulama atau salah satu ahli ibadah, pernah mengatakan laisa bi'arifin man lam yakun ghayatu amalihi minallah al-afu.
tidak disebut orang yang benar-benar kenal sama Allah jika puncak harapannya bukanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau puncak harapan antum belum minta ampun sama Allah, maka antum belum kenal sama Allah. Antum melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW setelah perjuangan beliau 13 tahun di kota Mekah, beliau berangkat ke Taif dilemparin batu dalam rangka menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau berangkat ke kota Madinah, meninggalkan kota Madinah, hijrah. Beliau berjuang di sana, satu persatu perjuangan beliau lewatin. Darah pun diteteskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Harta pun dibagikan. Beliau iktikaf di masjid 1 bulan. Dalam Ramadan itu 10 hari beliau iktikaf. Kemudian turun firman Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Allah perintahkan kepada Nabi untuk bertasbih, menyucikan Allah dari segala kekurangan, memuji Allah bahwa semua kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Beliau pun bisa berjuang karena Allah. Islam pun bisa tersebar karena Allah. Lalu apa kata Allah? Wastaghfir. Nabi disuruh minta ampun. Setelah semua perjuangan itu, beliau disuruh minta ampun sama Allah. Innahu kana tawwab. Supaya tidak ada lagi satupun dari umatnya yang merasa berjasa, merasa sudah baik, lupa dengan kekurangan-kekurangan diri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari Jumat ini hari yang spesial. Apalagi di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir, berkumpul banyak kemuliaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi SAW. Lalu Allah memanggil orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan salam buat beliau alaihi salatu wassalam. Dan terkhusus di hari Jumat, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Termasuk hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi an-nafkhah wa fihi sa'qah. Pada hari Jumat itu awal manusia ada, Nabi Adam alaihissalam. Pada hari Jumat itu Nabi Adam manusia pertama meninggal dunia.
Dan pada hari Jumat itu, semua manusia akan mati. Akan terjadi kiamat pada hari Jumat itu. Dan pada hari Jumat juga, kita akan dibangkitkan kembali dari kubur kita. Terus, apa yang perlu kita lakukan? Banyak. Salah satu yang sekarang kita hadir Jumatan. Nabi berpesan dalam hadis ini alaihi salatu wassalam, fa'akthiru alayya minas salati fihi. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Di hari Jumat ini kalian banyakin salawat. Buat aku, kata Nabi SAW. Salawat kalian itu akan dihantarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita salawat diantarkan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimta?" Wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Gimana salawat kita dihantarkan kepada, dipaparkan kepadamu, sedangkan engkau sudah menjadi tulang belulang. Kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jal harrama alal ardi ajsad al-anbiya. Bumi itu nggak makan jasadnya para nabi. Allah haramkan. Jumat lalu, berapa kali antum salawat buat Nabi SAW? Jumat sebelumnya, berapa? Nabi SAW mengatakan, fa'akthiru. Perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Kadangkala kita mencela. Ada sebagian orang yang salawatnya banyak, oke. Dia salawat 3.000 kali, dia salawat 4.000 kali. Penetapan angka itu memang bermasalah. Tapi tidak masalah seorang bersalawat 4.000, 5.000, 6.000. Nggak ada masalah. Tapi kita berapa kali salawat buat Nabi SAW? Dalam sebuah athar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Wahab ibn Munabbih. Zaid ibn Wahab. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, La tada idha kana yaumul jum'ah an tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam alfa marrah. Engkau kalau hari Jumat jangan tinggalin ya. Salawat kepada Nabi SAW paling tidak 1.000 kali. Ibnu Mas'ud bukan membatasi salawat 1.000 kali. Tapi yang banyak. Katakan Allahumma salli ala Muhammad. Dan di riwayat lain dikatakan Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi. Kita berapa kali jemaah? Oh banyak. Berapa banyak? Kita tidak akan tahu banyak kecuali kita menghitungnya. Imam menghitung dengan jumlah. Imam menghitung dengan waktu untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan kita ini ngakunya ahlus sunnah. Kita orang yang paling dekat sama Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan. Orang yang paling dekat sama aku kelak pada hari kiamat yang paling banyak salawatnya buat Nabi SAW. Maka tolong mulai saat ini perbanyak dan dihitung. Berapa terserah. Nggak ada batasan. Nabi tidak membuat batasan jumlah tertentu. Ketika Ubay bin Ka'ab mengatakan, Ya Rasulullah, apakah aku menjadikan 1/4 doa-doaku yang isinya salawat kepadamu? Kata Nabi SAW, Masya, terserah engkau. Terus ditambah sampai Ubay mengatakan, Idzan aj'al laka min salati kullah. Semua doaku isinya salawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang kau lakukan, tukfa hammak wa yaghfir laka dzambak. Selesai. Engkau akan bahagia di dunia dan di akhirat. Semua kegalauan, kegundahan akan hilang dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jamaah rahimakumullah.
manfaatkan sisa waktu dari bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin.